Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Syifa Adilah, mahasiswa program studi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 112210183000111. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran crossover learning untuk memenuhi tugas pada mata kuliah akhir strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen saya yang terhormat, yaitu Dr. Fidrayani, MPD, MPSI. Apa itu crossover learning? Crossover learning merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang menggabungkan dan menghubungkan pemahaman tentang pembelajaran di situasi formal dengan pembelajaran di situasi informal. Selanjutnya, crossover learning menurut para ahli. Yang pertama, Joseph 2023 berpendapat bahwa crossover learning mengacu pada komprehensif tentang pembelajaran yang menghubungkan situasi pembelajaran formal dan situasi pembelajaran informal. Menurut Khairuman 2020 dalam Mariana 2023, pendekatan crossover learning melibatkan penggabungan pembelajaran formal dan informal. Dalam crossover learning, pembelajaran formal yang terjadi di dalam kelas digabungkan dengan pembelajaran informal di luar kelas, seperti melalui keluarga, komunitas, atau tempat bersejarah, serta dapat dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya, teori crossover learning. Crossover learning menggunakan teori konektivisme dan teori kontekstual. Teori konektivisme dalam konteks crossover learning yaitu melibatkan koneksi antara berbagai elemen seperti pembelajaran formal di kelas, pembelajaran informal di luar kelas, dan kolaboratif. Teori kontekstual dalam crossover learning menekankan pada penggabungan pembelajaran formal di kelas dengan pembelajaran informal di luar kelas, yang menciptakan pengalaman belajar lebih dalam dan terkait erat dengan konteks kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu sintaksis crossover learning. Pertama, guru mengajukan dan mendiskusikan sebuah pertanyaan di dalam kelas. Kemudian, siswa mengeksplorasi pertanyaan tersebut melalui kunjungan museum atau karya wisata dan mengumpulkan foto atau catatan sebagai bukti. Dan siswa membagikan atau mempresentasikan hasil temuan mereka di dalam kelas untuk menghasilkan jawaban individu atau kelompok. Berikut ini merupakan ilustrasi dari sintaksis crossover learning. Guru melakukan pembuka pembelajaran seperti salam, sapa, berdoa, dan melakukan presensi kehadiran dan menerangkan materi. Setelah menerangkan materi, guru mengajukan dan mendiskusikan sebuah pertanyaan di dalam kelas. Kemudian, siswa mengeksplorasi pertanyaan tersebut melalui kunjungan museum atau karya wisata dan mengumpulkan foto atau catatan sebagai bukti. Siswa membagikan atau mempresentasikan hasil temuan mereka di dalam kelas untuk menghasilkan jawaban individu atau kelompok. Berikutnya yaitu mata pelajaran yang cocok untuk menggunakan crossover learning. Ada bahasa, IPS, sains, PPKN, dan matematika.
Kelebihan pendekatan crossover learning yang pertama yaitu dapat mengembangkan kemandirian peserta didik, yang kedua memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan tema individual terkait mata pelajaran formal sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik, yang ketiga yaitu meningkatkan keterkaitan antar mata pelajaran, yang keempat memungkinkan peserta didik untuk mengintegrasikan pengetahuan formal dengan dunia nyata. Crossover learning juga memiliki kekurangan antara lain kesulitan dalam mengintegrasikan pembelajaran formal dan informal, perlu penyesuaian dengan kurikulum yang digunakan, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, dan kurang cocok digunakan pada anak sekolah dasar tingkat rendah. Selanjutnya, crossover learning di berbagai negara. Di Indonesia, crossover learning diterapkan dalam pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan alam dan lingkungan hidup. Di Amerika Serikat, crossover learning diadopsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kesimpulan, pendekatan pembelajaran crossover learning sangat cocok digunakan saat era digital saat ini. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat mengantisipasi agar para siswa tidak merasa bosan belajar. Namun, pendekatan ini memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Ketika memutuskan untuk menerapkan pendekatan ini, guru harus benar-benar memahami bagaimana melaksanakan crossover learning. Guru juga harus memperhatikan apakah pendekatan ini sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Berikut ini list jurnal yang digunakan sebagai rujukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.